Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 26 Mei 2023. Peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, tiap orang dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya dengan kekhasan masing-masing. Petrus, seorang nelayan sederhana, dipilihnya untuk menjadi pemersatu yang mengayomi semua murid. Paulus, seorang penganut agama Yahudi yang fanatik, cerdas, dan berwatak keras, dipanggilnya untuk menebarkan ajaran cinta kasih melewati batas-batas tanah Palestina.
Keduanya adalah orang-orang biasa yang juga memiliki kekurangan di sana-sini. Mereka dipilih karena Yesus ingin memakai mereka sebagai perpanjangan tangannya. Kita juga dipanggil sebagai murid-Nya dengan segala kelebihan dan kekurangan kemanusiaan kita. Bukan karena kita hebat, juga bukan karena kita jelek. Semua orang dipanggilnya untuk menjadi bagian dari tubuh mistiknya di dunia ini. Dipanggil untuk menghadirkan manusia-manusia sempurna, sebagaimana yang pernah dicontohkannya langsung kepada para murid perdana sebelum kenaikannya ke surga. Petrus dan Paulus secara nyata telah ambil bagian dalam pembentukan dan kehidupan gereja perdana. Apa yang mereka lakukan tertanam menjadi tradisi imani yang terus bertumbuh subur. Itulah sebuah contoh untuk berbuah, sebuah contoh kehidupan yang dikagumi, bukan dicela dari masa ke masa. Apa yang dilakukan Rasul Petrus dan Paulus juga dapat kita lakukan di zaman sekarang. Menjadi rasul-rasul masa kini, perpanjangan tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, dalam dunia kita, seringkali orang yang terbukti ingkar atau tidak dapat dipercaya tidak lagi mendapat kesempatan dan mungkin disingkirkan begitu saja. Mungkin untuk sebagian orang hal itu normal. Namun, tidak demikian bagi Tuhan Yesus. Hari ini, Ia memberi kepercayaan besar kepada Simon Petrus yang pernah mengingkarinya 3 kali. Simon diberi tanggung jawab untuk mengembalakan dombanya. Bagaimana mungkin seorang yang ingkar justru diberi kepercayaan menjadi gembala? Itulah logika belas kasih Tuhan. Bagi Tuhan, semua orang selalu pantas untuk mendapatkan kesempatan kembali, terlepas dari dosa dan kelemahannya. Namun, Tuhan tentu membutuhkan komitmen manusia untuk sungguh bertobat. Komitmen itulah yang ditampakkan Simon Petrus dalam pernyataan kasihnya kepada Tuhan. Kita pun menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terus diberi kesempatan oleh Tuhan, meskipun begitu banyak pengingkaran dan kelalaian yang telah kita lakukan. Tuhan menghendaki komitmen dan ungkapan kasih yang serupa dari kita melalui perjuangan hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pun mengasihi-Mu dan ingin menjadi murid yang setia. Teguhkanlah komitmen dan semangat tobat kami. Amin.